Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam jumpa teman-teman semuanya di Beta Terapi. Selamat datang Mas Rianto. Ya. wabarakatuh. Mas Rianto ini teman saya, teman lama ya Mas ya. Teman lama, teman kecil. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita kembali bicara tentang manfaat-manfaat dari berbagai macam terapi ya. Karena Beta Terapi ini adalah salah satu lembaga pelatihan dan juga lembaga terapi yang bergerak di terapi komplementer alternatif dan pemberdayaan diri teman-teman. Sehingga kali ini saya sengaja nih bertemu dengan Mas Rianto ini, harapannya kita bisa berdiskusi nih Mas, bagaimana terkait dengan terapi-terapi tradisional ya atau terapi-terapi komplementer alternatif itu Mas Rianto. Baik, mungkin sebelumnya biar teman-teman di sana juga kenal ya dengan Mas Rianto. Kalau sama saya sudah sering ngobrol ya di Beta Terapi ini, dan di channel ini juga boleh mundur ke belakang ya. Kita soalnya channelnya sudah 3 tahun umurnya. Jadi boleh lihat dari yang pertama kali saya pertama latihan ngomong di depan channel dan sampai sekarang gitu ya. Dan sekarang kita kenalan sama Mas Rianto ini. Mas Rianto boleh dong kenalan dulu pada pemirsa Beta Terapi di sana. Silakan Mas. Ya, nama saya Rianto, gitu ya. Alhamdulillah saya terjun di dunia terapi itu tahun 1998. Oh. Bareng kayaknya. Lumayan, kita seangkatan ya. Lumayan ya. Iya, gitu iya. ya. Insya Allah berbagai kasus terapi dan berbagai macam kemudahan dan susahnya di dunia terapis, insya Allah kita sudah mengalaminya ya. Bisa dikatakan hampir 24 tahun ya kita di dunia terapi. Dan alhamdulillah mulai tahun 2010 saya sendiri mulai banyak beralih ke herbal, karena di dunia perterapian mulai capek kayaknya. Ya, mikirnya efisiensi terus, ya. Gitu ya. Efisiensi gitu. Nah, ya. sekarang mulai diedukasi ke teman-teman terapis yang lainnya biar herbal kita yang berarti pinteran ya ngelatih ya. Sing nanti latih gitu. Herbalnya jalan itu ya. Herbalnya dari kita gitu. Oke, luar biasa. Baik, makasih Mas Rianto. Jadi teman-teman, saya sama Mas Rianto ini ketemunya tahun berapa ya, Mas? Sekitar tahun 2005 ya. 2005 itu ketemunya, tapi memulai kita berada pada area tradisional, ya, pengobat tradisional itu hampir sama. Mas Rianto tahun 98. Ya. Saya juga 98. Saya sudah mulai belajar waktu itu, belajar energi. Dengan terapi energi, 99 saya mulai dengan terapi-terapi ambil santet gitu. Terus terapi-terapi yang pokoknya kayak gitulah. Saya pernah belajar kayak gitu. Nah, terus tahun 99 itu saya belajar refleksi Mas. Waktu yang di PH ya, Permata Hijau. Ya, di Permata Hijau. Terus 2001 ya, saya lulus belajar akupuntur. Akupressurnya tahun 2000. Jadi saya sama Rianto ini ternyata ketemu tahun 2005 ya. Gurunya itu juga temennya ya Mas ya. Mas Rianto ini muridnya Pak Sumarno. Saya muridnya Pak Baron Soeharto. Jadi sama-sama akupunturis senior ya Mas. Ya, dan Pak Baron sama Pak Marno. Nah, iya. Karena kita ini bukan satu kebetulan ya, kita dipertemukan dan kita memang ini generasinya beliau yang diturunkan, saya dari Pak Baron, jenengan dari Pak Sumarno. Dan saya juga dengan Pak Sumarno juga akhirnya saya belajar juga dengan beliau, sempat ngundang ke sini beliau kan waktu itu. Jadi kita memulai bareng Mas. Hanya beda guru itu ya, dipertemukan di Purwokerto tahun 2005. Jadi kalau bicara tentang tradisional, kita sudah ngawali dari kita muda bersama ya Mas. Betul ya. Kita udah bersama, terus kita jalan bersama, kerjasama juga bolak-balik gitu ya. Meskipun jatuh bangunnya kita lalui dengan enjoy gitu ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini pun saya sama Rianto terus bersinergi. Kalau saya memfokuskan karena saya keperawat ya, dan basically saya di keperawatan, jadi
mau keluar dari koridor itu kayaknya masih ditarik-tarik terus di keperawatan, Mas. Jadinya masih diperawat terus, tapi bidangnya di komplementer. Kebetulan tahun 2007, 2008 itu regulasi keperawatan sudah mulai mengarah ke terapi-terapi komplementer. Jadinya mulai ini kesenggol-senggol itu ya. Nah, 2014 ada undang-undang keperawatan, sudah makin legal nih komplementer di area keperawatan. Itu Mas Rianto. Jadi kalau Mas Rianto ini dulu kan saya kenal di SSA ya, Sehat Segar Alami ya. Nah, jadi kalau saya dulu di Puspita Ardelia, Mas Rianto di SSA itu ya. Pengalamannya gimana Mas di SSA sampai sekarang masih kan ya SSA ya? Masih ada gitu. Kalau saya basicnya emang dari pesakitan ya, karena sering sakit gitu ya. Dulunya sering sakit ya? Tadinya karena sering sakit gitu ya. Sering sakit itu akhirnya kita belajar untuk tanaman-tanaman herbal. Karena waktu itu saya berobat bolak-balik ke rumah sakit tapi tidak mendapatkan hasil. Jenengannya sendiri? Ya, saya sendiri itu ya. Jadi sering sesak napas, divonis itu jantung. Ternyata saya dikasih sama seseorang gitu ya. Seseorang itu dikasih suruh konsumsi herbal akar alang-alang setiap hari. Ternyata dengan rutin minum akar alang malah sembuh saya. Itu di herbal alang-alang langsung? Akar alang-alang langsung gitu. Direbus gitu ya? Direbus gitu. Tiap pagi saya ngerebus akar alang-alang, dibawa ke kerjaan, diminum. Besok pagi juga saya ngerebus lagi karena kebetulan di supermarket pun ada akar alang-alang ya, yang sudah dijual ikat-ikatan ya. Sudah diikat gitu ya. Dan alhamdulillah. Oh, yang mentah itu ya? Yang mentah, masih diikat gitu ya. Dan alhamdulillah malah sehat. Jadi saya berpikir dengan akar alang-alang aja penyakit yang saya di rumah sakit tidak ketemu bisa disembuhkan. Berarti saya mulai banyak belajar untuk membuka referensi-referensi tentang herbal, tentang khasiat-khasiat herbal, yang akhirnya saya sendiri terjun ke dunia terapis gitu. Bermula dari sini sendiri ya. Diri sendiri terus mulai belajar tentang termasuk akupresur, herbal, akupuntur gitu ya, bekam gitu ya. Nyampe belajar tentang bagaimana meracik herbal sebagainya. Kita sudah dilakoninya. Ya dulu kita itu melakukan terapi-terapi ini kan di bawah Dinas Kesehatan dengan desain terapi tradisional ya Mas. Jadinya kita dulu tidak sekarang ya. Sekarang kan ramai nih, semua profesi seolah mengakui ini punya saya, ini punya saya. Dulu kita ya Mas. Dulu kita gak diakui ya. Orang-orang kadang-kadang menyepelekan tradisional. Betul. Terus kadang apa itu? Sampai mengalaminya ya. Malah saya pernah dikatakan itu akupuntur kan placebo gitu ya. Nah, tapi sekarang diakui oleh pemerintah, bahkan ada D3-nya. Setelah ada D3 yang pada kursus pada tradisional disuruh bubar itu ya. Ini kan hal yang menyakitkan sebetulnya. Benar, saya terus terang menyakitkan ini. Kita yang dulu berjuang, kita yang dulu bertahan pada posisi tradisional ya. Sejak kita dulu mengawali kita kursus gitu ya. Kita nerapi pasien dan banyak testimoni pasien yang bagus. Saya dulu keliling Mas, sampai ke gunung-gunung gitu ya. Saya seminggu 1 hari di sana, tiap hari Minggu gitu ya, nerapi dan hasilnya bagus dia. Dan sakitnya itu ketika keilmuan ini diteliti, ya ternyata kebongkar gunung emasnya. Setelah kebongkar gunung emasnya, rebutan emas. Ternyata banyak khasiat ya. Gitu, rebutan emas. Nah, yang nggak enaknya itu loh. Yang tradisional disuruh sekolah ya bagus sih, tapi kan yang nggak mampu gimana? Betul. Yang sudah, contoh guru saya yang sudah sangat senior banget, apakah disuruh sekolah dari D3 lagi? Kan nggak rasional gitu. Ini yang sebetulnya bagi saya ini sepertinya ada satu pengkhianatan. Ada satu pengkhianatan yang nggak enak gitu ya. Harusnya bisa nyambung gitu ya. Yang sudah jalan ya sudah biar jalan.
Meskipun alhamdulillah sampai saat ini Dinas Kesehatan pemerintah terus menaungi kita yang tradisional, terus dipupuk terus, dibimbing gitu ya Mas ya. Alhamdulillah seperti itu.